Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya bahwa kita hidup dalam kedahsyatan Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita, kapanpun. Nah, pagi hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita dalam minggu ini. Pesannya adalah belajar memahami Tuhan. Pesan ini berlaku bagi setiap kita Bapak Ibu. Buat saya secara pribadi, pesan ini sangat penting. Pesan ini menegur sekaligus mengingatkan saya secara pribadi dalam hal memahami Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Kadang-kadang masih suka gagal paham. Kadang-kadang masih suka salah mengerti dalam banyak hal. Dalam memahami pribadinya yang dahsyat, dalam memahami kehendaknya, dalam memahami rancangannya atas hidup saya dan atas hidup kita semua, atau juga memahami panggilannya dan memahami semua janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita suka gagal paham. Oleh karena itu secara pribadi ini adalah sebuah peringatan, sebuah teguran supaya kita semakin hari seharusnya mencari Tuhan, memahami kehendaknya di dalam kehidupan setiap kita. Jadi memahami Tuhan itu bukan sekedar menyerahkan hidup kita begitu saja kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau kita masuk lebih dalam. Artinya tenggelam bersama Tuhan sampai kita memahami tentang semua kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya kita tahu sekedar bahwa Tuhan penyelamat hidup kita, bukan. Tapi Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi untuk mengenal siapa dirinya, siapa pribadinya di dalam kehidupan setiap kita. Gak gampang memahami Tuhan Bapak Ibu. Tapi ketika saya renungkan Bapak Ibu, ketika pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita pada hari Minggu disampaikan oleh Bapak Gembala, sebetulnya memahami Tuhan itu sangat mudah. Ya kan, sekalipun faktanya sulit kan kita hadapi di dalam kehidupan setiap kita. Ada kuncinya, asal punya kerinduan, asal punya kemauan untuk datang kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tuhan sangat mudah ditemui Bapak Ibu. Kapan saja Tuhan bisa hadir dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kadang-kadang kita yang tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mendekat kepada Tuhan. Dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini Daud juga mengatakan ini dalam Mazmur 105 ayat 4 Bapak Ibu. Dikatakan apa? Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Saya suka kata ini, selalu. Apa pengertian selalu Bapak Ibu? Artinya setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupannya. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Ini yang Daud lakukan Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat dasar Alkitab yang menjadi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu. Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi saya akan bacakan bagian 6 saja Bapak Ibu, ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Kalau kita perhatikan perikop ini Bapak Ibu, ayat 1 sampai 6 menceritakan tentang ungkapan hati Daud. Atas apa? Atas pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dan kita bisa melihat di ayat-ayat awal dikatakan apa? Daud merasa dilupakan Tuhan. Daud merasa bahwa Tuhan tidak mengingat Daud. Pertanyaannya buat setiap kita Bapak Ibu, apakah Tuhan melupakan setiap kita? Sekali-sekali tidak. Tuhan tidak akan pernah lupa kepada setiap kita sebagai anak-anaknya. Kita yang sering lupa sama Tuhan. Kita yang sering menghindar. Kita yang sering tidak mau datang. Kita bisa lihat dari ungkapan hati Daud. Daud merasa dilupakan Tuhan. Selanjutnya apa? Daud merasa bahwa Tuhan itu bersembunyi. Berapa lama lagi engkau bersembunyi? Tuhan tidak akan pernah bersembunyi di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Sekali lagi kita yang suka bersembunyi. Kadang-kadang kita datang sama Tuhan ada maunya. Ya kan, ketika hidup kita mungkin dalam berkat-berkat Tuhan.
Hidup dalam kesenangan kita bisa datang. Tapi kalau dalam pergumulan kita hadapi, kita suka menyalahkan Tuhan. Karena kita gagal paham untuk memahami Tuhan. Merasa bahwa Tuhan meninggalkan. Merasa bahwa Tuhan bersembunyi di dalam kehidupan setiap kita. Selanjutnya apa dikatakan? Daud merasa bahwa doanya tidak dijawab. Tuhan mau jawab atau tidak itu bukan urusan kita, Bapak Ibu. Tapi yang pasti adalah Tuhan pasti menolong setiap kita tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita bisa melihat memang dalam keadaan seperti ini Daud, mungkin dalam kehidupan yang sangat sulit, ya, terjepit seperti itu Bapak Ibu, membuat ungkapan hati keluar tanpa melihat tentang kebesaran Tuhan. Tapi tidak berhenti di ayat itu Bapak Ibu. Di ayat 6 bagian dikatakan apa? Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Ini dahsyat banget. Di tengah-tengah kondisi yang mencekam dalam kehidupan, dia masih tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Dan ini pun kita harus belajar Bapak Ibu. Apa yang mungkin Daud alami, mungkin kita alami. Kadang-kadang kita tidak ngerti cara kerja Tuhan. Kadang-kadang kita tidak ngerti cara-cara Tuhan untuk menolong kita, membawa kita mungkin di dalam lembah kelam. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk melewati semua pergumulan kita hadapi. Tuhan selalu ada untuk menyertai kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ini juga yang disampaikan kepada inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Tidak semuanya, saya akan bacakan bagian awal. Dikatakan seperti ini. Tuhan seringkali, nah ini dia, disalahpahami ketika tindakan Tuhan atas kita tidak sesuai dengan pengharapan kita. Padahal kalau saja kita mau menyampingkan segala kecurigaan tanda kutip kita terhadap Tuhan, kita sebetulnya sedang dibawa Tuhan ke suatu apa? Ke suatu titik yang luar biasa, di mana kita baru akan mengerti nanti. Kadang-kadang Tuhan sengaja bawa kita supaya apa? Supaya kita mengandalkan Dia, supaya kita punya seruan kepada Tuhan. Tapi yang muncul dalam kehidupan orang percaya adalah kesalahpahaman, mengerti kehendak Tuhan, mengerti tentang rencana Tuhan, mengerti tentang janji-janji Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Buat saya ini Bapak Ibu sangat meneguhkan saya, menegur saya pada waktu hari Minggu. Saya renungkan itu. Karena saya suka gagal paham sama Tuhan. Kadang-kadang sulit untuk mengerti kehendaknya di dalam kehidupan saya secara pribadi. Tetapi itu Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk apa? Tetap percaya kepada Tuhan dan kepada kuasa-Nya. Pagi hari kita akan belajar tentang dua hal yang perlu kita lakukan bersama agar kita tidak salah memahami Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama adalah, yang perlu kita lakukan adalah bergaul dengan Tuhan setiap waktu. Kata kuncinya adalah bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ini yang Tuhan kasih gambaran Bapak Ibu, gambarannya tentang seperti sepasang suami istri yang hidup bersama-sama setiap hari atau setiap waktu mungkin. Ya kan? Pagi bersama-sama, siang bersama-sama, malam bersama-sama, melayani bersama-sama, bekerja mungkin bersama-sama. Artinya ketika saya pelajari, sangat mudah kita memahami Tuhan. Jika kita mau bergaul, sama halnya dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, kita sangat mudah memahami Dia. Kita sangat mudah memahami pribadinya yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Berbeda kalau kita menjauh dari Tuhan. Dalam pergumulan kita menjauh, memutuskan untuk jauh di hadapan Tuhan. Akan terjadi kesalahpahaman terus-menerus di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kita pernah belajar tentang kehidupan Asaf. Gagal paham. Melihat orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan, orang-orang gemuk. Tapi ketika dia sadar tentang kebaikan Tuhan, baru dia ngerti betapa dahsyat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan. Kadang-kadang itu yang kita alami dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ini pun Daud alami. Ya kan? Dikatakan ayat 16 tadi, Daud tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, mengapa kita harus bergaul dengan Tuhan? Karena Tuhan sendiri suka bergaul kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita mau lihat kita firman Tuhan ya Bapak Ibu, kita mau lihat Mazmur 25 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ini hebat pribadi Tuhan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu.
Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya diberitahukan kepada setiap kita sebagai anak-anaknya. Ayat 15 dikatakan seperti ini. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Apa yang Daud katakan, sampaikan? Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Pandangan Daud hanya fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu, tidak teralihkan. Sekalipun dalam faktanya Daud mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Dan faktanya juga di dalam kehidupan setiap kita ada banyak pergumulan, tekanan yang kita mungkin hadapi. Tapi percayalah bahwa ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita mau bergaul bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Masalahnya kita mau gak bergaul sama Tuhan, Bapak? Bergaul itu bukan karena ada maunya saja. Dalam keadaan sulit kita mau belajar bersama-sama untuk tetap bergaul bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Daud, Bapak Ibu, aduh, bertubi-tubi bergumul hidup, gak beres-beres. Tetapi bagaimana matanya terarah, bagaimana mata Daud fokus kepada Tuhan. Nah, Tuhan ajar setiap kita, Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan bawa kita di tempat mungkin yang kita tidak suka. Buat kita itu rasanya sulit banget. Tapi biarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita sesuai dengan cara-cara. Dan dikatakan di inti-pesan Tuhan, nanti satu titik kita akan melihat, kita akan mengerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Bukan sekarang. Tuhan izinkan semuanya supaya kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah sediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Sediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengan pengertian lainnya, harus datang kepada Tuhan. Karena buat saya, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa memahami tentang Tuhan jika kita tidak mau datang. Bagaimana kita bisa memahami datangnya sebulan sekali? Bagaimana kita bisa memahami Tuhan datangnya setahun sekali? Ya kan? Kita pernah belajar tentang kisah kehidupan Maria dan Marta. Bagaimana Marta gagal paham, gagal memahami. Itu di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Di situ kita melihat tentang cerita bagaimana Marta gagal paham. Kenapa ya Tuhan membiarkan saudaraku untuk saya melayani sendiri, mengeluh, mempersalahkan segala sesuatu. Tetapi saya suka dengan jawaban Yesus. Dikatakan apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Pertanyaannya, apa yang terbaik? Yang terbaik adalah datang menghampiri Tuhan, Bapak Ibu, mendengarkan setiap perkataannya. Kadang-kadang kita seperti itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin juga saya seperti itu, mempersalahkan, salah tangkap dan sebagainya. Kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi jawaban Tuhan itu dahsyat. Maria sudah mengambil tempat yang terbaik, yaitu apa? Untuk mendengar, mendekati Tuhan, untuk mendengar setiap perkataannya. Ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Meluangkan waktu, memberikan waktu khusus untuk duduk berdiam diri, merenungkan tentang semua kebaikan Tuhan. Saya sampaikan, kita tidak akan pernah memahami Tuhan kalau kita tidak mau memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Jadi keputusan kita apa? Kita mau ngambil keputusan seperti Maria, mau duduk diam, menghampiri Tuhan, untuk Tuhan berbicara, untuk Tuhan mengajar, menuntun kita di dalam kehidupan setiap kita. Ibadah itu tidak cukup satu kali, Bapak Ibu. Ibadah itu tidak cukup satu kali satu bulan. Tapi setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Jangan hari Minggu ibadah, kita nunggu lagi hari Minggu. Dari hari Senin sampai Sabtu kita nggak lakukan apa-apa. Kita nggak mau membangun keintiman dengan Tuhan. Kita nggak mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Hari-hari ini kita sangat perlu. Untuk apa? Untuk bersekutu setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Bukan berarti di jalan terus kita tutup mata pakai motor nyembah-nyembah Tuhan, ya kan? Tapi cara hidup kita, cara kita merespon keadaan yang kita hadapi, itu juga salah satu ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya karena saya pernah melihat kawan saya waktu sekolah di kampus, Bapak Ibu ya.
Itu kan ada tugas penginjilan gitu ya. Itu teman saya itu radikal sekali. Ini hebat saya, buat saya itu hebat banget. Yang di dalam lagi bawa motor berdua, angkat-angkat tangan, saya bilang turunkan tangan, saya bilang lagi nyembah Tuhan. Saya bilang perhatikan jalan, kecuali saya yang bawa. Tidak harus seperti itu juga, tetapi cara hidup kita ya. Bagaimana keluar ucapan-ucapan syukur dalam keadaan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita harus sadari bahwa Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Ini yang Daud alami. Dalam keadaan tertekan, dia masih melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita lihat dasar firman Tuhan, Bapak Ibu. Mazmur 25 ayat 4-5. Ada perkataan Daud yang sangat memberkati hidup saya. Mazmur 25 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ini yang saya suka kata-kata ini, Bapak Ibu, memberkati hidup saya. Engkau ku nanti-nantikan. Seminggu sekali, 1 tahun sekali. Apa yang firman Tuhan katakan, Bapak Ibu? Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Apa artinya kalau sepanjang hari, Bapak Ibu? Ini yang Daud lakukan. Di tengah-tengah masalah pergumulan dia hadapi, ini yang lakukan, menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Ini juga menjadi sebuah doa kita, menjadi sebuah ungkapan yang lahir dari hati kita. Ya, memutuskan untuk apa? Menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Saya mendapatkan sesuatu ketika merenungkan ini. Gak gampang, mungkin kita sibuk, kita bekerja, kita berusaha, kita banyak melakukan aktivitas. Karena kita gak punya waktu, kita tidak sediakan waktu untuk Tuhan. Tapi apa yang Daud katakan, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita harus menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu, di dalam kehidupan setiap kita. Kita sangat perlu Tuhan dalam setiap kita. Kita perlu perkataan. Kita perlu membangun keintiman yang dalam dengan Tuhan. Baru kita bisa memahami tentang siapa pribadi. Dan selama kita jauh, selama tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, kita akan jauh untuk memahami tentang pribadi Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi pagi hari ini 2 hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bergaul dengan Tuhan setiap waktu. Yang kedua adalah sediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.